Dan pas kereta itu berhenti, ada bapak-bapak berseragam lengkap seperti masinis dan memakai topi juga. Beliau itu keluar dari depan kereta sambil membawa tumpukan kertas mirip tumpukan koran. Dan beliau tiba-tiba berjalan ke arah kita seperti ingin menghampiri kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Dan aku ucapkan selamat datang kepada kalian yang baru bergabung ke channel aku. Dalam video kali ini, aku akan membacakan sebuah cerita horor yang ditulis oleh pengguna Twitter @skerina20. Jadi ini adalah kisah nyata yang dialami oleh salah seorang teman penulis, dan sebelumnya aku juga mengucapkan banyak terima kasih kepada @skerina20 karena sudah mengizinkan aku untuk membacakan tulisannya di sini. Oke, aku akan bacakan langsung dari sudut pandang orang pertama agar mudah dipahami, dan bagi kalian yang sudah penasaran bagaimana cerita ini, don't go anywhere and listen carefully, so we started. Cerita ini terjadi saat aku masih duduk di kelas 3 SMP. Mungkin hampir sama seperti sekolah-sekolah kalian. Di penghujung masa sekolah, pasti kita semua membuat buku tahunan untuk dokumentasi dan kenang-kenangan setelah kita sudah lulus nanti. Nah, sama halnya dengan sekolahku ini, kita semua diberi tanggung jawab untuk membuat foto akhir tahun dan harus menggunakan tema yang berbeda dengan kelas lain. Aku yang notabene adalah orang yang suka sekali dengan perkereta apian, akhirnya aku mengusulkan agar teman-teman sekelasku membuat foto akhir tahun dengan tema kereta api. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka semua setuju dengan usulanku. Lalu kita berdiskusi lagi mengenai di mana tempat yang akan kita gunakan untuk berfoto. Teman-temanku awalnya menyarankan kita untuk foto di salah satu tempat wisata yang ada wahana kereta apinya. Tapi menurutku itu kurang seru, dan akhirnya aku usul agar kita nanti berfoto di salah satu stasiun kereta api di kotaku ini. Tanpa disangka akhirnya mereka semua setuju dengan usulanku. Hari itu aku sama teman-teman aku berjumlah 7 orang, 3 cewek termasuk aku dan 4 cowok lainnya. Kita berangkat survei ke lokasi stasiun tersebut. Sesampainya di stasiun, ada pilihan jalan ke kanan dan ke kiri kalau kita mengikuti arah rel. Jadi kalau misalnya contohnya kita lagi nunggu kereta, kita kan pasti berdiri di pinggir rel. Nah, pasti kanan kiri kita itu kan ada terbentang rel, ke kanan lurus, ke kiri lurus. Jadi ada 2 pilihan, mau ke kanan atau ke kiri. Itu maksud teman kita di situ. Akhirnya kita semua memilih untuk ambil jalan yang ke kanan. Nggak tahu kenapa feeling aku nyaranin ke situ. Nggak lama setelah kita ambil jalan ke kanan, kita nemu warung di pinggir rel gitu. Dan kita memutuskan buat beli es sebentar di situ. Selesai jajan, kita lanjut jalan lagi di sepanjang rel kereta api sampai akhirnya kita ketemu sama anak-anak kecil. Terus kita nanya ke anak-anak itu di mana letak kereta bangkai atau kereta yang sudah tidak terpakai. Anak-anak itu bilang kalau kita harus lurus lagi dan itu agak jauh dari lokasi kita berdiri saat itu. Dan memang dari tempat kita berdiri waktu itu belum terlihat kereta bangkainya. Tapi anehnya, tidak lama setelah kita berjalan mengikuti arahan dari anak-anak tadi, kita sudah ketemu dengan kereta bangkainya. Di sini kita sempat bingung, karena kan kata anak-anak tadi agak jauh dari tempat kita bertanya tadi, tapi realitanya nggak sama seperti yang kita tempuh, karena itu benar-benar kerasa deket banget. Seperti tiba-tiba kereta itu ada di hadapan kita gitu aja. Tapi ya udahlah ya, kita masih berusaha positive thinking, gak ada mikir negatif sama sekali. Akhirnya kita mulai cek kondisi kereta tersebut. Dan yang kita lihat adalah kereta itu tidak mempunyai lokomotif. Artinya tidak ada tempat masinis dan dipastikan tidak ada masinis yang berada di dalam kereta tersebut. Kalau kereta itu tidak ada lokomotif, artinya bisa dipastikan kereta tersebut sudah tidak bisa berjalan lagi. Tidak jauh dari posisi kereta itu berhenti, ada semacam gerbang yang sengaja ditutup, dan letak gerbang itu sejalur dengan kelima gerbong tersebut. Jadi aku jelasin dulu di sini. Kita gambarkan kalau anak-anak itu datang dari sini, sedangkan posisi 5 gerbong kereta tersebut di sini, dan ini sejalur dengan gerbang tertutup yang sudah tidak terpakai
itu di sebelah sini. Ini sejalur dengan kereta api bangkai tersebut. Kita lanjut lagi. Kita cewek-cewek milih buat istirahat dengan duduk-duduk di atas rel kereta, dan dari situ kita tahu kalau relnya itu udah rusak parah. Dua temen aku yang cowok masih keliling kereta tersebut buat ngecek-ngecek pintu kereta. Barangkali ada pintu kereta yang bisa dibuka, tetapi hasilnya adalah nihil. Semua pintu kereta tersebut terkunci. Lalu dua temanku yang lain sibuk foto-foto cekrek-cekrek buat dokumentasiin kondisi di lokasi. Setelah duduk agak lama, aku memutuskan buat ikutan ngecek kondisi keretanya, nyusulin temen aku yang dua cowok tadi. Nah, waktu aku masih ngecek dan aku masih berada di salah satu gerbong kereta, saat itulah aku lihat ada cewek berdiri membelakangi aku. Dia pakai dress atau baju pesta dan rambutnya ditata menyamping di salah satu pundaknya. Aku yakin cewek itu bukan termasuk salah satu di antara kita, tapi waktu itu aku milih untuk diam, karena aku nggak mau teman-teman aku ikutan ketakutan. Tidak lama setelah aku lihat cewek tadi, nggak tahu kenapa keretanya tiba-tiba jalan sendiri. Kereta itu tiba-tiba jalan kenceng banget ke arah gerbang tertutup tadi, dan kita udah takut aja kereta ini bakal nabrak gerbang tersebut. Ngomong-ngomong, pas kereta itu jalan, cuma ada aku dan satu temen aku cowok yang ikut ke bawah kereta. Kita itu udah panik banget waktu itu, tapi untungnya kita bisa langsung lompat dari kereta. Dan gak pakai lama, aku sama semua teman-teman yang lain memutuskan untuk lari menjauhi kereta tersebut sambil sesekali berhenti untuk menengok ke belakang buat mastiin kereta itu nabrak gerbang tadi apa enggak. Dan akhirnya kita semua lihat kereta tersebut berhenti kurang dari 1 meter tepat di depan gerbang yang tertutup tadi. Dan pas kereta itu berhenti, ada bapak-bapak berseragam lengkap seperti masinis dan memakai topi juga. Beliau itu keluar dari depan kereta sambil membawa tumpukan kertas mirip tumpukan koran. Dan beliau tiba-tiba berjalan ke arah kita seperti ingin menghampiri kita. Karena kita sangat takut, tanpa komando lagi kita melanjutkan lari sekencang-kencangnya ke arah jalan pulang. Dan seharusnya di sini kita ngelewatin warung yang tadi kita jajan sama yang pas ketemu anak-anak tadi. Tapi anehnya kita nggak ketemu mereka semua. Karena waktu itu keadaan juga tiba-tiba gerimis, kita memutuskan untuk masuk ke perkampungan warga di sekitar stasiun tersebut. Sebelum lanjut, aku akan menggarisbawahi beberapa hal aneh di sini. Pertama adalah jarak antara anak kecil itu yang kita tanya ke kereta bangkai. Harusnya dalam jarak yang tidak sejauh yang anak kecil itu bilang, kita pasti udah bisa lihat keretanya dari tempat kita nanya ke anak-anak itu. Tapi anehnya waktu kita masih nanya, itu kita sama sekali nggak ngelihat adanya kereta di depan kita. Yang kedua adalah kereta yang tiba-tiba bisa jalan dan kenceng banget jalannya. Padahal kita semua tahu dan lihat kalau kereta itu nggak ada lokomotifnya. Udah pasti nggak akan ada masinisnya, dan kita juga lihat kalau relnya udah rusak. Jadi sebenarnya mustahil banget kereta itu bisa jalan lagi. Keanehan yang ketiga adalah bapak-bapak yang keluar dari bagian depan kereta dengan tatapan yang biasa saja dan gak marah sama sekali ke kita, dengan pakaian seragam yang rapi, terus bawa tumpukan kertas. Padahal tadi waktu kita cek keadaan di situ gak ada siapa-siapa dan gak ada lokomotifnya. Jadi kita gak bisa nalar bapak itu muncul dari mana. Yang keempat, posisi warung tempat kita beli jajanan dan kita bayar pakai uang beneran juga. Tapi pas kita balik, warung itu sama sekali nggak ada. Terus anak-anak kecil yang kita tanyain di awal itu juga nggak ada sama sekali. Di situ sepi. Kelima, bagian ini aku lupa nyebutin tadi. Sebenarnya setelah kita jajan dari warung, ada satu cewek yang waktu itu seumuran kita memilih buat ikut cari kereta bangkai. Jadi pas kejadian kita cek kereta tadi, ada si cewek alias orang ke-8 ini di antara kita. Waktu kita cek kereta juga dia diem aja. Bahkan aku pribadi hampir lupa kalau ada orang ke-8 ini. Dan waktu kita kabur, dia juga ikutan kabur. Jadi kita nggak merasakan hal aneh dari si cewek ini. Lanjut lagi ke cerita.
Kita masuk ke perkampungan warga karena tiba-tiba hujan turun tanpa pertanda apa-apa. Akhirnya kita menemukan salah satu rumah yang ada terasnya, jadi kita berdelapan bisa berteduh di situ. Karena rumah itu sepi, akhirnya kita izin dan kita bilang, "Bu, numpang neduh ya," sambil ketuk-ketuk pintu. Dari dalam rumah ada yang menjawab, "Iya," dengan suara mirip suara ibu-ibu. Kita dengan tenang berteduh di situ karena kita juga menganggap kita udah izin sama yang punya rumah. Gak lama setelah itu, hujan mulai reda dan tiba-tiba ada ibu-ibu datang ke rumah itu. Kita juga bilang ke ibu yang baru datang itu kalau tadi kita udah izin neduh di sini. Terus udah izin juga sama ibu-ibu yang di dalam rumah. Di sini ekspresinya ibu itu langsung kaget dan bingung. Ibu itu nanya, "Ibu yang mana?" Terus kita jawab, "Kurang tahu, Bu. Tadi ada yang jawab kok dari dalam rumah." Dia jawab, "Iya," gitu. Ibu itu tidak melanjutkan percakapan tersebut, lalu dia langsung menuju ke pintu rumah dan membuka pintu tersebut memakai kunci. Berarti dari tadi rumah itu tidak ada orangnya. Buktinya pintu tersebut masih terkunci dari luar dan kuncinya dibawa oleh ibu itu. Lalu siapa yang tadi menjawab dari dalam? Sebelum ibu itu masuk ke dalam rumahnya, beliau melihat ke arah kita lagi, dan setelah beliau melihat ke arah si cewek asing yang ikut kita tadi, si ibu nanya ke kita, "Kalian kenal dia dari mana?" Terus kita jawab tanpa ada suatu curiga apapun, "Tadi Bu, sebelum kesini." Si ibu bilang lagi, "Saya udah beberapa kali ketemu si cewek itu. Kalian dari tadi digangguin gak?" Mendengar pertanyaan ibu tersebut, aku cuma bisa saling tatap sama teman-temanku karena bingung maksud pertanyaan ibu itu apa. Dan waktu kita semua menengok ke arah si cewek ini karena posisinya dia ada di belakang kita semua, ternyata dia sudah tidak ada di sana. Sampai di titik keanehan ini, kita semua masih bingung dan tidak bisa mencerna apa yang sudah kita alami sejauh ini. Tidak lama setelah itu, kita memutuskan untuk ke rumah tanteku karena rumah tanteku dekat dengan stasiun kereta api tersebut. Singkat cerita, kita semua menceritakan apa yang kita alamin ke tante aku. Dan ternyata menurut info dari tanteku, udah ada beberapa warga yang pernah melihat masinis gaib tadi. Dan kertas-kertas yang dia bawa itu adalah koran-koran tahun 90-an. Konon katanya, jika ada orang yang menerima kertas atau koran tersebut, artinya orang tersebut siap untuk dibawa. Kita semua bersyukur karena masih mendapat perlindungan dari Tuhan dan diberi keselamatan sehingga kami semua baik-baik saja dan tidak kenapa-kenapa. The end. Yap, itulah sepenggal kisah horor yang dialami oleh teman kita di salah satu stasiun kereta api di kota mereka. Nah, apa saja hal mistis yang pernah kalian alami yang bersangkutan dengan kereta api atau rel keretanya? Atau bahkan di dalam stasiunnya? Please kalian bisa cerita di kolom komentar karena aku juga pengen tahu apa saja yang pernah kalian alami. Sekali lagi terima kasih untuk @skerina20 yang sudah berkenan berbagi cerita kepada kita. Bagi kalian yang ingin berbagi kisah horor yang nyata kalian alami, kalian juga bisa send cerita kalian ke email yang tercantum di kolom deskripsi. Seperti biasa, kalau kalian suka video aku, kalian bisa like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Thanks for watching, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.